Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, saya akan mengupdate pertumbuhan tanaman cabai Carno Reaper series red yang kini sudah berusia berarti 61 hari setelah semai pada tanggal 27 Januari 2022. Nah, barangkali mungkin ada pertanyaan mengenai kok dihitungnya 61 hari ya sahabat semua, padahal semai tanggal 27 November 2022 dan sekarang tanggal 27 Januari 2023. Kenapa tidak 60 hari pas? Karena kalau misalkan saya hitung manual dari kalender yang ada, itu mungkin karena ada salah satu bulan yang jumlahnya 31 hari, maka total update pertumbuhan dari ke tanaman cabai Carno Reaper ini sudah mencapai 61 hari ya sahabat semua. Jadi bukan 60 hari setelah semai lagi. Kemudian di sini saya ingin menginformasikan mengenai update pertumbuhannya itu. Jadi seperti ini ya sahabat semua. Dan mungkin di video saya sebelumnya itu ada beberapa perubahan yang ingin saya sampaikan, terutama mengenai media tanam terlebih dahulu nih. Jadi di video saya sebelumnya itu kan saya inginnya awalnya menggunakan sekam bakar semua ya sahabat semua, tapi karena ternyata stok dari media tanam sekam bakar yang saya miliki tinggal sedikit, maka saya ganti dengan kokopit. Nah, seperti ini ya sahabat semua. Dan mungkin di sini jadi jawaban atas pertanyaan sahabat semua di video-video saya sebelumnya. Mungkin ada yang bertanya, kalau media tanam untuk pembesaran tanaman cabai itu yang saya rekomendasikan itu apa? Nanti yang pertama jelas yang paling saya suka adalah sekam bakar. Kemudian baru setelah itu mungkin kokopit. Nah, kalau misalkan suruh milih, jelas jawaban saya sekam bakar. Ini dipakai karena ya stok saya memang sudah habis. Dan mau beli lagi cukup mahal ya sahabat semua kalau misalkan pakai sekam bakar itu. Jadi kita pakai seadanya saja dulu. Kita pakai kokopit. Kemudian di video pada episode yang ke-16 itu saya menjelaskan bahwasanya tadinya ingin saya tutup si media tanam ini dengan sisaan polybagnya. Jadi tadinya mau ditutup seperti ini ya sahabat semua. Tapi alhamdulillahnya setelah saya cek, jadi ini kan saya prediksi itu air hujan kalau misalkan terkena angin dari sini itu saya prediksi masuk ke sini. Nah, yang saya takutkan itu adalah nanti berpengaruh ke media tanamnya menjadi kurang bagus. Nah, akan tetapi alhamdulillah setelah saya perhatikan ternyata walaupun hujan airnya itu nggak sampai masuk ke kontrakan saya yang di sini. Jadi langsung saja saya buka seperti ini ya sahabat semua. Oke. Jadi barangkali seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, takutnya kenapa kok katanya di video sebelumnya mau ditutup, ini kok malah dibuka lebar seperti ini ya sahabat semua. Jadi seperti itu alasannya. Kemudian untuk penamaan antara HSS dan HST, mungkin ada yang bertanya, Kak ini kan sudah pindah tanam dari yang tadinya hari setelah semai, bukannya kalau misalkan kita pindahkan ke pembesaran itu sudah harus berubah nih, harusnya menjadi hari setelah tanam. Katakanlah kita kemarin kan pindah tanam itu tanggal 26 Januari 2023. Harusnya ini sekarang itu masuknya itu ke 1 hari setelah tanam. Jadi harusnya ini sekarang namanya 1 HST. Nah, kenapa kakak masih menggunakan 61 HSS yang artinya 61 hari setelah semai? Nah, saya gunakan 61 HSS di sini itu
fungsinya biar sahabat semua itu tahu dan benar-benar bisa memantau bahwasannya dari kita nyemai biji itu sampai ke fase nanti bisa pembungaan itu berapa lama sih sebenarnya. Kemudian nanti mungkin barangkali sudah ada yang berbuah, kira-kira berapa lama itu prosesnya dari biji itu. Nah, kemudian dari biji sampai ke panen kira-kira butuh waktu berapa lama gitu ya kan. Nah, makanya sampai dengan detik ini saya masih menggunakan sebutan HSS, belum menggunakan HST. Barangkali mungkin di next video saja ya sahabat semua. Kemudian yang jadi alasan saya kenapa masih tetap menggunakan HSS itu karena kita kan belum ada kesepakatan secara umum antara setiap petani yang ada di Indonesia. Sebelum pindah ke HST itu sebenarnya dari biji ke sebelum pindah tanam itu berapa lama sih? Mungkin di petani A itu pada waktu 0 HST-nya itu ternyata usia bibitnya sudah 30 hari atau 60 hari atau bahkan 90 hari dari biji. Makanya penggunaan HST itu kalau menurut saya kurang efektif. Oleh karena itu makanya saya gunakan istilah HSS saja supaya ini lebih simple ya sahabat semua. Nah, selanjutnya untuk treatment ya sahabat semua. Jadi pada saat kita memindahkan bibit cabai ini, itu mungkin ada yang bertanya, ini pupuknya apa, obatnya apa setelah kita melakukan pindah tanam. Jawaban saya, jangan dikasih pupuk ataupun obat apapun itu ketika kita baru saja memindahkan bibit tanaman cabai ini. Karena kalau menurut saya pribadi, secara pengalaman pribadi saya, itu kalau cabai-cabai ya bisa dikatakan cabai-cabai alay dan lemah ini tuh kalau misalkan baru pindah tanam biasanya dia masih butuh waktu untuk menyesuaikan ya sahabat semua. Nggak bisa dia langsung menerima begitu aja dikasih obat, dikasih pupuk. Jadi mereka-mereka ini masih butuh penyesuaian dengan tempat barunya ini. Jadi yang harus dilakukan hanyalah kita menyiram media tanam ini dengan menggunakan air biasa terlebih dahulu. Cukup disiram, tidak usah dikasih obat, tidak usah dikasih pupuk apapun, dengan estimasi ya kisaran 3 hari sampai dengan 1 minggu. Nah, nanti kalau misalkan setelah 3 atau 7 hari tersebut bibit ini sudah dirasa mungkin cukup kuat, nah barulah kita kasih pupuk ataupun obat ya sahabat semua. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih dari sahabat semua. Perasaan kalau saya tanam bibit cabai, misalkan cabai rawit atau cabai merah besar, cabai merah keriting ke ladang itu nggak harus nunggu berapa hari dulu, bisa aja tuh langsung disemprot ataupun dikasih pupuk. Nah, jawaban saya itu sederhana. Seperti yang biasa saya katakan, ini cabai bukan sembarang cabai. Kalau misalkan cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit, itu nggak usah dikasih treatment seperti ini. Sahabat semua taburkan saja di tanah, dikasih air, disiram setiap hari. Insya Allah walaupun tumbuh-tumbuhnya ya ala kadarnya, pasti dia masih bisa berjuang lah katakanlah. Tapi beda sama bibit-bibit cabai yang seperti ini. Karena biasanya baru pindah tanam dikasih pupuk itu apa ya responnya? Seperti yang layu, kemudian ada yang berubah jadi warna kuning. Biasanya di sini kalau misalkan kebanyakan pupuk itu membusuk terus patah dari bawah sini nih. Nah, jadi seperti itu ya sahabat semua. Oke, baiklah, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan, serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.